Pergantian waktu pertandingan yang tiba-tiba oleh Indonesia membuat persiapan tim tandang Kamboja menjadi sulit, sekaligus mempengaruhi penyerang. Ketum PSSI bicara nasib Sintayong jika timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan berjuang di Piala AFF 2022 yang digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa menjadi juara untuk pertama kalinya di turnamen sepak bola bergengsi se-Asia Tenggara. Rasa optimis peraih gelar juara pun sudah mulai terlihat di timnas Indonesia. Terlebih pada Piala AFF 2020, timnas Indonesia sukses melaju ke final hanya saja kalah dari Thailand. Sudah lama hanya dijuluki spesialis runner-up, sekarang ini timnas Indonesia wajib meraih gelar juara. Mendatangkan Sintayong sejak Desember 2019 membuat PSSI menargetkan pelatih asal Korea Selatan itu harus membawa timnas Indonesia berprestasi. Insya Allah target kami juara. Sintayong dan saya sepakat targetnya harus juara, ucap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Namun jika nantinya gagal juara, maka apa yang akan terjadi terutama untuk nasib Sintayong? Muhammad Iryawan mengatakan bahwa PSSI sudah memikirkan itu untuk menentukan nasib Sintayong. Terlebih masa bakti Sintayong bersama timnas Indonesia sampai Desember 2023. Masih banyak juga turnamen yang harus dihadapi Sintayong di 2023 ini. Sebut saja Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, SEA Games 2023, dan Piala Dunia U20 2023. Nanti kami akan diskusi dengan teman-teman Exco PSSI bagaimana ke depannya jika timnas Indonesia gagal juara Piala AFF, ucap Muhammad Iryawan. Meski begitu, kemungkinan besar Sintayong akan tetap dipertahankan. Pemain muda yang bisa jadi tulang punggung timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia punya sejumlah pemain muda di skuadnya untuk bertarung di Piala AFF 2022. Sebagian besar merupakan tulang punggung di tim asuhan Sintayong tersebut. Timnas Indonesia menjadi kontestan yang mengandalkan banyak pemain muda untuk bersaing memperebutkan podium juara di Piala AFF 2022. Pasalnya dari 23 nama pemain yang dipilih oleh Sintayong pada ajang kali ini, rata-rata umurnya hanya menyentuh 24,7 tahun. Hanya terdapat 3 pemain yang usianya sudah berkepala 3. Mereka adalah Jordi Amat, 30 tahun, Farudin Arianto, 33 tahun, dan Ilyas Pasojevic, 35 tahun. Rendahnya rata-rata usia skuad Merah Putih memang tak terlepas dari mayoritas pemain yang umurnya berada di rentang 20 hingga 24 tahun. Lantas, siapa saja pemain muda dan bakal menjadi tulang punggung timnas Indonesia di Piala AFF? Pertama, Marcelino Ferdinand. Gelandang Persebaya Surabaya itu adalah pemain termuda di timnas Indonesia saat ini. Meski usianya masih 18 tahun, Marcelino punya visi bermain bagus, skill oke, dan tembakan keras. Marcelino Ferdinand diprediksi bisa menembus persaingan sebagai pemain utama di lini tengah timnas Indonesia. Namun dia harus bersaing dulu dengan gelandang Persib Bandung, Ricky Kambuaya. Kedua, Ramadan Sananta. Penyerang muda ini membuat kejutan pada musim ini. Dia hanya butuh 7 pertandingan bersama PS Makassar untuk masuk daftar pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Meskipun usia Sananta baru 20 tahun, pelatih Sintayong melihat ada kemampuan istimewa dari pemain yang satu ini. Sananta kemungkinan besar masih jadi pelapis di lini depan, karena ada penyerang yang lebih senior seperti Ilyas Pasojevic, Deddy Sulistiawan, dan M. Rafli. Ketiga, Witan Sulaiman. Satu tempat di sektor sayap akan jadi milik Witan. Usianya baru 21 tahun, tetapi sudah punya 20 caps dan 6 gol dibuat bersama timnas Indonesia. Sejak menjalani debut dengan timnas Indonesia senior pada 2021, posisinya tak tergantikan. Witan Sulaiman biasanya diposisikan sebagai sayap kanan atau kiri, memiliki kecepatan skill tinggi dan sering melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti lawan. Dia beberapa kali mencetak gol indah pada Piala AFF 2022. Witan akan tetap jadi andalan di lebar lapangan. Selain nama-nama di atas, ada beberapa nama lagi seperti Pratama Arhan yang berusia 21 tahun
dan Rizky Ridho yang juga berusia 21 tahun. Media Vietnam tuding timnas Kamboja dikerjain Indonesia. Laga timnas Indonesia melawan Kamboja di grup A Piala AFF juga mendapat sorotan dari media Vietnam The Tau 24/7. Menurut media itu, timnas Kamboja telah dikerjain pihak penyelenggara di Indonesia. Seperti diketahui, laga itu berlangsung pada Jumat 23 Desember 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sejatinya laga tersebut berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tetapi dimajukan menjadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Menurut media Vietnam itu, pergantian waktu bermain membuat persiapan timnas Kamboja selaku tim tamu menjadi terhambat. Media itu pun menuding ini adalah cara Indonesia untuk merebut 3 poin di laga perdana. Tepat sebelum bola bergulir, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia tiba-tiba mengumumkan perubahan penting. Dengan demikian, alih-alih pukul 19.30 seperti yang diumumkan sebelumnya, pertandingan antara Indonesia dan Kamboja di Piala AFF 2022 akan diundur lebih awal pada pukul 16.30. Tulis laman tersebut. Pergantian waktu pertandingan yang tiba-tiba oleh Indonesia membuat persiapan tim tandang Kamboja menjadi sulit, sekaligus mempengaruhi penyiaran lembaga penyiaran pemegang hak Piala AFF 2022 di Asia Tenggara. Lebih lanjut, media itu juga menyinggung bahwa waktu yang sama diterapkan saat Indonesia menjamu Thailand pada 29 Desember mendatang. Hal itu berbeda dari yang diterapkan negara peserta lainnya saat menjadi tuan rumah. Indonesia menjadi satu-satunya negara tuan rumah dengan waktu mulai pukul 16.30. Sedangkan sisa pertandingan Piala AFF 2022 berlangsung dalam 2 rentang waktu pukul 17.30 dan 19.30. Lanjut media itu. Media itu pun tak tahu menahu alasan dibalik perubahan jadwal ini. Tapi disinyalir ini adalah langkah antisipasi agar tragedi Kanjuruhan Bawang 1 Oktober lalu tidak terulang.